Film diawali pada sebuah video yaitu misi Apollo 11 pada tahun 68. Waktu pun beralih ke 2011. Kala itu, 3 orang astronot bernama Brian, Marcus, dan Fowler tengah melakukan misi perbaikan satelit. Misi itu pun berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba kapal mereka mengalami error. Dan saat Brian menoleh, ia pun terkejut karena benda asing menabraknya. Karena hal itu, Marcus terpental. Brian mencoba untuk menolongnya, akan tetapi ia pun tertarik oleh tali di pesawat mereka. Lalu kemudian, Brian mencoba masuk untuk menyetabilkan pesawat tersebut. Saat berada di dalam, Brian mencoba menghubungi Marcus, akan tetapi Marcus telah lost. Lantas, Brian pun menyetabilkan gravitasi pesawat untuk segera pulang bersama Fowler. Pada bulan sendiri, kita pun diperlihatkan suatu kejadian aneh. Film berlanjut di bumi. Kita pun diperkenalkan dengan istri dari Brian bernama Brenda dan anaknya bernama Sony. Ternyata Brian dipecat dari NASA, karena di persidangan NASA tetap yakin kalau itu adalah kesalahan Brian. Cerita berlanjut 10 tahun kemudian. Kala itu, seorang penyamar yang bernama KC atau KC tengah meretas data. Sebelum meretas, ia pun menenggak sebuah pil diapet. Menggunakan akun seorang dokter bernama Eugene Rowett, KC meminta hasil scan dari orbit bulan. KC meminta hasil tersebut dikirim ke emailnya. Setelah hasil scan itu sampai, KC pun sangat terkejut. Lalu ia segera menelpon NASA untuk berbicara kepada direkturnya. Akan tetapi, NASA yang ia telepon adalah brand NASA yang menjual outfit untuk spesies manusia. Scene berpindah kepada Fowler, di mana saat ini ia masih bekerja untuk NASA. Di pagi itu, ia mendapat panggilan dari NASA, dan setelah sampai di kantor, ia pun mendapatkan kabar dari para rekannya bahwa orbit bulan telah bergeser. Tak sampai di situ, rekannya pun menangkap kejadian aneh di dataran bulan, di mana hal tersebut adalah sebuah gas dari lubang pada dataran Merkurium. Scene berpindah kepada KC. Saat itu, ia terus mencari cara agar bisa terhubung dengan direktur NASA, namun ia terus ditolak dan menjadi bingung. Lantas KC pun mengeprint hasil scan tersebut. Tak lama kemudian, KC melihat kucingnya pipis di atas koran. Karena hal tersebut, KC mendapatkan ide untuk menemui astronot bernama Brian. Singkat cerita, KC mendatangi museum tempat Brian bekerja. Saat ini, Brian tidak bekerja untuk NASA. Hal itu membuatnya bangkrut, cerai dengan sang istri, dan menjadi buronan dari para rentenir karena sering pinjol. Setelah sampai di museum, Brian pun bertemu dengan KC dan mereka berkenalan. Tanpa basa-basi, KC meminta Brian untuk segera menghubungkannya dengan NASA. Lalu ia menjelaskan bahwa orbit bulan telah mengecil. Akan tetapi, Brian tidak bekerja untuk NASA. Tak sampai di situ, ia juga menganggap KC gila dan mengusirnya. Setelah berada di rumah, Brian mendapat telepon dari mantan istrinya yaitu Brenda. Brenda meminta Brian untuk melihat televisi. Brian terkejut karena anak kandungnya Sony berurusan dengan polisi. Rupanya Sony sudah dewasa dan saat ini ia ditangkap polisi karena melanggar lalu lintas. Keesokan harinya, Brian mendatangi pengadilan dan ternyata sang anak juga mengonsumsi narkoba. Brian menyanggah pernyataan tersebut, namun Sony tetap dipenjara walaupun sang bapak mantan PNS, yaitu pegawai NASA. Scene berpindah kepada seorang pengusaha kaya bernama Tom. Ia merupakan suami kedua dari Brenda. Saat itu, Tom dan Brian tengah bertengkar karena membiarkan Sony di penjara. Tentu saja mereka saling menyalahkan satu sama lain. Kembali kepada KC, ia pun menemui ibunya yang saat ini mengalami pikun kronis. Sang ibu pun memberinya dorongan karena pernyataan KC tidak pernah didengar. Berpindah di Space Center, sang direktur NASA pun melihat hal tersebut. Pada sebuah skema, terlihat sebuah bulan yang akan menabrak bumi, di mana bulan akan hancur lalu menghujani bumi. Mereka memperkirakan bahwa benturan akan terjadi 3 minggu ke depan. Lalu kemudian mereka memiliki rencana untuk terbang ke bulan dan memeriksa kawah yang ada di bulan. Tak lama kemudian, informasi tersebut berhasil diretas dan menjadi trending topik. Lantas mantan suami Fowler pun menelpon untuk memastikan hal tersebut. Ia bernama Doc dan seorang menteri pertahanan. Kembali kepada Brian, ia pun masih berusaha membebaskan anaknya. Akan tetapi, sang hakim berkata kalau ia akan pergi dan pengadilan akan ditutup. Lalu kemudian, Brian melihat berita di mana sang direktur NASA tengah membahas orbit bulan. Karena rumor tersebut, Brenda dan juga Tom berencana untuk mencari tempat aman di Colorado. Kembali kepada NASA, mereka menerbangkan sebuah roket untuk meneliti bulan. Take to the skies today. Nations remain hopeful of
Pada sebuah lubang, mereka menurunkan meteran canggih untuk mengukur lubang tersebut. Saat menyentuh angka 25 kilo, meteran itu pun kembali ke atas karena dibawa oleh sesuatu. 15. We got another problem. Sistem pesawat pun menjadi error saat benda tersebut mendekat. Lalu kemudian, benda tersebut menyerang pesawat luar angkasa, bahkan membunuh para astronot. Lantas, NASA menyimpulkan bahwa benda tersebut punya kecerdasan seperti robot. Karena hal itu, Direktur NASA pun mundur dan memberikan Fowler jabatan sebagai direktur. Foy yang bersikeras untuk mencari cara, ia pun diminta ke Holden Field untuk menemukan jawaban. Scene berpindah kepada Brian. Saat itu, ia melihat sebuah berita bahwa rumor mengenai bulan telah menyebabkan kerusuhan, kerusakan, dan kepanikan massal terjadi. Alhasil, Brian pun sadar dan segera mencari kertas milik KC yang ia buang. Setelah mengetahui namanya, Brian mencari alamat KC melalui sebuah situs. Sesampai di alamat KC, ia pun tengah melakukan rapat dengan penghuni apartemen. Lalu kemudian mereka berbincang. KC meyakini bahwa bulan adalah megastruktur yang dibangun dari inti planet kecil. Dan saat ini ia mengira akan terjadinya sesuatu pada inti bulan yang menyebabkan orbitnya berubah. Di lain sisi, air laut pun naik karena kuatnya gravitasi bulan. Hal itu menyebabkan kendaraan terbawa air dan merendam kota tersebut. Tak sampai di situ, apartemen milik KC pun terkena dampak dari air pasang. Lantas, para penghuni pun segera naik, namun KC yang bersifat longor terbawa oleh air. I can't swim! There's a husband! Come on! Untung saja Brian menolongnya, walau di dalam hatinya ia tidak ikhlas. Kembali kepada Fowler, ia pun mendatangi Holden Field untuk mencari berkas penting. Di sana, ia melihat sebuah rekaman pada misinya di tahun 2011. Pada kamera Brian, ia pun terkejut dengan penampakan benda asing. Tak lama kemudian, pengawas Holden Field pun datang. Di sana, ia berkata bahwa NASA menyembunyikan hal tersebut sejak misi Apollo 11 tahun 1968, di mana saat itu mereka menemukan cahaya yang berasal dari kerak bulan. Namun para astronot setuju untuk merahasiakan hal tersebut kecuali Brian. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan dengan air pasang yang melanda kota. Pada rapat Kementerian Pertahanan, Fowler pun memberikan solusi untuk melawan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menolak karena benda tersebut sangat menyukai teknologi. Setelah semua pergi, Doc meminta agar membawa anak kandung mereka ke sebuah bunker di Colorado. Lalu kemudian, Fowler akan membawa sang asisten yaitu Michelle dan anaknya Jimmy ke Colorado. Akan tetapi, ia tidak ikut karena memiliki rencana untuk menyelamatkan bumi. Lantas ia pun menelpon Doc untuk memberinya senjata yaitu Zulu X-Ray 7. Lalu kemudian, ia pun meminta militer untuk mencari Brian yang saat ini berada di apartemen KC. Setelah ditemukan, Brian pun meminta KC untuk ikut dengannya. Singkat cerita, Fowler pun datang. Tentu saja Brian terkejut. Kemudian, Fowler memberitahu Brian bahwa terdapat lubang sedalam 25 km. Setelah melihat video Brian, Fowler percaya bahwa lubang tersebut berkaitan dengan misi mereka di tahun 2011. Lalu kemudian, mereka memperlihatkan serangan pada roket tempo hari. Lantas, Fowler berencana untuk menyerang benda tersebut tanpa menghidupkan teknologi, dan tentu saja dengan bantuan Brian. Sebelum menyetujuinya, Brian meminta agar anaknya Sonny dibebaskan dari penjara. Lalu kemudian mereka segera ke museum untuk mengambil roket yang tersisa. At least somebody's on the same page as us. Setelah roket didirikan, Kementerian Pertahanan pun datang dan membawa bom yang dijuluki Zulu X-Ray 7. Selanjutnya, Brian memberi arahan untuk misi tersebut, di mana ia akan menggunakan navigasi dan perhitungan secara manual tanpa teknologi. Lalu kemudian, ia akan menyalakan teknologi yang ada pada bom Zulu untuk memancingnya keluar sekaligus membunuhnya. Singkat cerita, Sonny pun datang, dan karena mengetahui hal tersebut, ia pun khawatir dengan ayahnya. Tak lama kemudian, gempa bumi terjadi karena gravitasi bulan. Hal itu menyebabkan kerusakan pada mesin pendingin.
Alhasil, roket pun hanya bisa menggunakan 2 mesin saja. Dengan rasa kecewa, mereka pun membatalkan misi tersebut dan memerintahkan seluruh pekerja untuk evakuasi. Saat semua orang telah pergi, KC dan 2 orang staf masih meneliti orbit bulan. Lalu kemudian, Fowler melihat orbit bulan yang semakin mengecil. Lantas, Fowler kembali berniat untuk menerbangkan roket dengan bantuan dari gravitasi bulan. Fowler dan KC pun akan ikut membantu Brian karena seluruh kru telah dievakuasi. Sebelum berangkat, Fowler, KC, dan Brian berpamitan dengan keluarga mereka. Lalu kemudian, Brian meminta Sonny dan Jimmy untuk segera pergi ke Colorado. Mereka pun menggunakan seragam lama tanpa teknologi. Tak lama kemudian, air laut pun surut, dan dari kejauhan, tsunami gravitasi akan menghantam mereka. Karena hal tersebut, kru yang tersisa pun segera mengevakuasi. Lalu kemudian, Fowler dan Brian akan segera lepas landas. Tsunami pun sempat meredam roket, namun untungnya mereka berhasil terbang dengan 2 pendorong. Setelah menghabiskan seluruh bahan bakar, mereka pun ragu kalau roket tidak akan melewati atmosfer. Namun untungnya mereka berhasil dengan bantuan gravitasi bulan. Berpindah kepada Sonny, mereka pun dalam perjalanan menuju bunker. Lantas, Sonny menelpon ayah Jimmy yaitu Doc agar diizinkan masuk. Saat itu, Brian dan Fowler tengah mengisi bahan bakar di stasiun SpaceX milik Elon Musk. Tak lama kemudian, mereka segera cabut karena bulan sudah berputar. Setelah mendekati bulan, mereka pun mematikan seluruh sistem dan menggunakan matematika untuk terbang dengan tepat. Turning us around. Untuk mendekati lubang tersebut, mereka pun melewati berbagai macam rintangan dan segala cobaan. Singkat cerita, mereka sampai di lubang tersebut. Selanjutnya, Brian menggunakan pesawat kecil untuk membawa umpan tersebut, yaitu bom Zulu. Setelah bomnya dilepaskan, Brian kembali ke kapal induk untuk menyalakan alat tersebut dari jauh. Saat dinyalakan, benda itu pun keluar, akan tetapi bom tersebut tidak diserang, melainkan mereka yang diserang oleh benda tersebut. Brian pun menghancurkan remote tersebut, akan tetapi HP KC lah yang diincar oleh benda tersebut. Karena hal itu, mereka berpendapat bahwa tak hanya teknologi, namun harus terdapat manusia dan teknologi agar diincar benda tersebut. Tak sampai di situ, Fowler juga berkata kalau militer akan menggunakan nuklir dalam 2 jam ke depan. Di lain sisi, Sonny pun diberhentikan dan dibegal oleh beberapa orang. Lantas, Sonny pun berencana untuk segera ke tempat ibunya yang ada di Colorado. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah pemukiman. Akan tetapi, Jimmy, hold my hand. rupanya bulan akan melewati wilayah tersebut. Hal itu menyebabkan seluruh barang-barang dan manusia dapat terbawa oleh gravitasi bulan. Setelah bulan berlalu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sesampai di tempat sang ibu, mereka pun ditembaki oleh penjaga. Lalu sang ayah tirinya yaitu Tom menghampirinya. Namun Sonny kecewa karena telah mengabaikannya di penjara, sementara Tom dan Brenda ada di Colorado. Selanjutnya, mereka segera ke dalam untuk berlindung sekaligus menemui Brenda. Tak lama kemudian, mereka mendapat berita bahwa akan terjadi disparasi atmosfer, yaitu oksigen akan hilang di wilayah tersebut. Kembali di luar angkasa, mereka pun mengambil bom Zulu dan membawanya ke dalam lubang tersebut. Saat turun ke bawah, roket mereka pun hancur karena tabrakan dengan bebatuan. Di perjalanan, KC pun semakin percaya bahwa bulan adalah megastruktur. Karena terlalu gelap, Brian menyalakan teknologi untuk melewati celah tersebut. Sesampainya di dalam, Brian, Fowler, KC, dan saya sendiri terkejut karena sebenarnya bulan merupakan sebuah mesin raksasa.
Selanjutnya, mereka masuk lebih dalam dan mesin tersebut menggunakan sebuah bintang sebagai inti. Tak lama kemudian, mereka kembali diserang oleh benda tersebut. Saat akan melepaskan bom Zulu, pesawat mereka diretas dan dikendalikan untuk menghindari benda tersebut. Brian, what are you doing? It's not me! Untung saja mereka berhasil lolos dengan bantuan cahaya. Namun setelah mendarat, mereka pun kehabisan oksigen karena pesawatnya mengalami kebocoran. Sony sendiri tengah mengambil beberapa tabung oksigen dengan Tom. Tak lama kemudian, mereka kembali dibegal oleh beberapa orang. Oh! Guns on the ground! Right now! Akan tetapi, Sony mengancam balik dengan pistol miliknya, sehingga mereka mendapatkan oksigen tersebut dan tas milik Jimmy. Di perjalanan, Sony menelpon Doc bahwa ia tidak akan ke bunker. Dari kejauhan, para begal masih mengejar Sony. Brian pun memberikan pistolnya untuk melawan balik. Saat itu juga, bulan akan berada di atas mereka. Dengan tarikan gravitasi dari bulan, Brian pun terus menjauh dari para begal. Oh, shit! Singkat cerita, mereka melompati sebuah jurang. Untung saja mereka berhasil sekaligus lolos dari begal. Setelah berhenti, Sony kembali menelpon Doc dan berkata bahwa Fowler ada di bulan. Di lain sisi, Fowler dan Katja telah sadar karena tempat tersebut terdapat oksigen. Dari luar, benda tersebut terus mendongkrak tembok. Kini mereka yakin jika bulan dibangun oleh alien. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam tempat tersebut untuk mencari Brian. Brian sendiri ada di suatu ruangan, di mana kecerdasan buatan meretas kesadaran Brian untuk berbicara kepadanya. Ia berkata bahwa sistem tersebut diciptakan oleh makhluk yang menciptakan manusia. Menggunakan teknologi canggih, ia menceritakan nenek moyang manusia. Pada suatu masa, peradaban mereka sangatlah maju, bahkan mereka mampu menciptakan bahtera di luar angkasa. Segala peperangan dan perebutan kekuasaan sudah menjadi mitos. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka dilayani oleh kecerdasan buatan yaitu AI. Akan tetapi, AI mampu berpikir. Sehingga pada suatu hari, AI menjadi nanoteknologi dan bersatu untuk menyerang manusia. AI memburu dan menghancurkan segala bentuk kehidupan yang ada di alam semesta. Di ambang kepunahan, manusia membuat sebuah kapal yang ditenagai oleh bintang dan dikendalikan oleh AI jinak. Kapal tersebut bertujuan untuk mencari tata surya yang cocok untuk menciptakan kehidupan. Setelah manusia punah, kapal tersebut menemukan tempat yang cocok, yaitu tata surya kita. Setelah bumi tercipta, sistem tersebut memberikan kode genetik agar terciptanya suatu kehidupan. Sistem tersebut berkata bahwa mereka harus bekerja sama untuk melawan AI. Tak lama kemudian, Brian pun ditemukan, lalu ia menceritakan segala yang dialaminya. Lantas, mereka segera bergegas untuk melawan AI. Terlihat, Brian mampu mengendalikan sistem tersebut dengan pikirannya. Saat mereka keluar, pesawat mereka telah diperbaiki, bahkan bom Zulu telah diperkuat. Terlihat, Brian memancing benda tersebut untuk menjebaknya agar mereka bisa keluar. Di bumi sendiri, oksigen telah menipis, sehingga mereka menggunakan tabung oksigen untuk bernafas. Di perjalanan, oksigen milik Nikki telah habis. Lantas, Tom memberikan oksigen untuk anaknya agar bisa bernafas. Sampai akhirnya ia mengorbankan dirinya untuk sang anak. Setelah sampai di terowongan, Brenda terkejut karena Tom hilang. Alhasil, Sony segera mencarinya, namun meteor justru membuatnya terpental. Karena hal tersebut, pendamping Jimmy bernama Michelle segera mencarinya. Dari luar angkasa, bulan pun tengah menyentuh atmosfer. Lantas, pemerintah pun akan segera menggunakan nuklir. Akan tetapi, saat akan mengaktifkan nuklir, Doc mencabut kunci tersebut karena ia yakin Fowler bisa menyelamatkan mereka. Alhasil, bulan pun terus menghujani bumi dengan bebatuannya. Kembali di luar angkasa, Brian pun dibantu oleh sistem untuk melawan AI tersebut. Singkat cerita, Brian memancing AI ke terowongan luar.
Ia sendiri berencana untuk menjadi umpan bersama bom Zulu. Karena tanpa manusia, AI tidak akan menyerang bom tersebut. Namun secara diam-diam, KC malah mengorbankan dirinya untuk menjadi bom umpan. Setelah mengunci pintu, KC berterima kasih karena telah mempercayai pernyataannya. Lalu kemudian, KC melepaskan bom dari pesawat saat AI sudah mendekat. Sebelum meledakan bom, KC berkata bahwa ia bukan seorang dokter yang mereka kenal. Saat itu juga, Michelle telah menemukan Sony, dan dengan bantuan gravitasi, mereka berhasil selamat sampai ke terowongan. Kembali kepada Brian, mereka pun berhasil keluar dari lubang tersebut. Saat akan bergesekan dengan bumi, bulan pun kembali naik ke luar angkasa. Setelah semuanya membaik, lingkungan pun kembali cerah. Brian dan Fuller pun berhasil ditemukan oleh militer. Lalu kemudian mereka segera menemui keluarga. Brian pun berduka cita karena Tom tak berhasil selamat. Ia berkata, KC dan Bulan telah menyelamatkan dunia. Di lain sisi, KC pun musnah, namun kesadarannya berhasil dipindai dan menjadi bagian dari Bulan. Dan film pun selesai.